Hey, kembali lagi bersama saya di Adrian Koto 51. Hari ini sangat cerah pagi ini karena cuacanya membuat kita semangat pagi ini ya. Gimana hari ini? Apakah Anda sehat? Kalau tidak sehat ya Anda kurang tidur. Nah, jangan lupa minum air putih. Oke. Hari ini kita bakal membahas kedatangan tamu dari Padang Kuni. Padang Kuni ini ya. Yang bernama saudara dari Yoga Fernando. Nah, saudara ini dia merupakan salah satu warga Padang Kuning yang merantau ke Bandung dan dia mendapat pengalaman sebanyak-banyaknya di Bandung dan diterapkan bersama generasi-generasi muda yang ada di Padang Kuning, teman-teman. Nah, tidak itu juga beliau ini salah satu aktivis kampus di UNP ataupun di sekolah menengah atas ataupun di sekolah pertama dia duduki. Nah, tidak itu juga bahwasanya beliau ini merupakan salah satu pemuda yang didengar aspirasinya oleh rakyat Padang Kuning. Ini cukup enak nih tema kita pagi ini. Yuk kita tunggu kedatangan beliau. Apa aja bahas kita hari ini, mentalitas jadi pengusaha di usia muda. Teman-teman, akhirnya beliau sudah datang di depan kamera yang kita sedang bicarakan. Halo, apa kabar Abang Bro? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bikhair. Bagaimana Alhamdulillah. pengusaha muda? Wih, Masya Allah. tabarakallah. Alhamdulillah. Taufiq, barakallah. Sebelum kita memasuki topik yang kita bahas, langkah-langkah baiknya kita perkenalkan diri dari Bang Bro. Kita kedatangan tamu sangat jauh. Silakan perkenalkan. Salam kenal, nama saya Yoga Fernando. Saya asli dari Pemuda Piaman. Sekarang tinggal di Padang Kuni dan saat ini saya sibuk dengan buka usaha. Seperti di passion saya sendiri, yaitu di usaha kuliner. Iya, mantap ya. Jadi gini Bang, kita masuk aja pembahasan secara langsung kita ya. Jadi hari pagi ini kita mau bahas apa ya? Bentuknya kita harus punya tema ya buat generasi penerus kita, buat generasi zilenial atau milenial kita ya. Hari ini kita bakal membahas pemuda dan Mentalitas pengusaha. wah, masya Allah. Ini sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas, sebaiknya kita bukan yang namanya apa, menceritakan pengalaman kita ya. Nah, bagusnya abang nih apa ya, keluh kesah abang ketika abang memulai usaha abang gimana sih? Oke, sebelumnya salam kenal. Nama saya Yoga Fernando. Saya asli Pemuda Pariaman, gitu ya. Sekarang tinggal di Ajo ya, Ajo, masya Allah, Ajo. Sekarang tinggal di daerah Padang Kuni. Ya. Nah, terkait dengan wirausaha, Ya. Minum saya dulu sudah, ya, Bang Bro. silakan. Saya sudah memulai usaha ketika saya dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat, yaitu di UNP. Ya. Nah, pada saat itu saya mulai membuka usaha bisnis snack kotak. Oh, snack kotak. Ya, Yang untuk acara itu ya? ya benar sekali Adrian. Nah, pada saat itu ketika saya memulai itu muncul ide karena melihat bagaimana ketika senior-senior saya akan mengadakan seminar, baik itu seminar proposal maupun seminar skripsi. Ya. Nah, pada saat itu biasanya mereka membutuhkan yang namanya snack gitu ya. Ya, snack. Nah, muncullah ide ketika itu senior saya tersebut bingung mau beli snack di mana gitu ya. Iya. Nah, saya menawarkan diri, Kak, bagaimana kalau misalnya snack yang buat kakak besok saya aja yang ngambil. Awalnya sih nggak yakin gitu ya, karena itu kita mulai dadakan gitu. Iya. Nah, dan senior saya pun juga ragu. Cuman saya yakinkan gitu kan, aman Kak, saya udah biasa bikin snack gitu ya. Nah, sebelumnya gini nih Bang,
kan abang tawarin ke kakak seniornya ya. Hmm. Itu modal dari awal bikin snack dari kotaknya itu berapa sih? Nah, pada saat itu modalnya nggak terlalu banyak sih, Iya. Adrian ya. Jadi ketika pada saat itu saya mempatok harga per box itu 6 sampai 7 ribu. 6 sampai 7 ribu. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2014 kan. Wah, 14 udah berapa tahun sekarang? Udah Itu hampir 10 tahun ini. termasuk murah apa mahal di tahun 2014? Waktu itu saya sudah bisa mendapatkan keuntungan 100% malah. Wih, keren. Masya Allah. Luar biasa nih teman-teman. Dari mulai modal itu dari berapa sih? Dengan harga modal ketika itu saya mengambil sistemnya seperti ini ya, Adrian ya. Jadi ketika ada pesanan itu saya minta panjar dulu atau DP gitu. Oh, iya, DP. Jadi Sama kayak ngambil motor ya. Oh ya, di DP Ngambil dulu ya. sekitar setengah harga lah gitu ya. Misalnya dipesan sekitar 10 box itu ya awal dari kuantitas yang sedikit banget gitu. 10 box gitu. Saya beranikan itu saya tetapkan harga 6.000 berarti 30 ribuan gitu ya. 30 ribuan dengan modal 30 ribuan saya beranikan untuk membuat pesanan tersebut. Dan setelah itu saya buru-buru ke rumah. Bayangkan dari jarak dari air tawar ke Padang Kuni. Saya nggak pernah kos gitu ya. Jadi sebelumnya nanya nih, selama abang kuliah di sana bolak-balik gitu. bolak-balik nggak pernah kos. Pernah menyerah nggak pas ngadepin Nggak itu? pernah nyerah. Apa sih motivasi abang bolak-balik ke rumah, nggak kos gitu? Biasa kan anak-anak muda seperti zaman sekarang kan ngekos. Iya. Motivasi utama saya untuk tidak kos karena saya masih ada tanggung jawab terhadap ibu. Masya Allah. Jadi ketika kita merasa ada tanggung jawab terhadap orang tua kita sendiri gitu kan, kita juga bertanggung jawab dengan studi kita sebagai mahasiswa, sebagai anak ya. Selagi bisa kita untuk berdekatan dengan orang tua, maka lakukanlah gitu. Iya. Oke. Nah, jadi gini nih bang, abang selama abang kuliah ya, udah tamat kuliah, dan abang pernah coba apa aja sih setelah kuliah gitu? Setelah kuliah pernah di bimbel. Awalnya ditawari untuk ngajar gitu ya. Tapi karena saya itu jurusan IPS itu. Dan rata-rata yang ikut bimbel itu anak IPA, otomatis dalam pikiran saya sendiri. Minum dulu bang. Oh silakan. Dalam pikiran saya sendiri itu bakalan dapat berapa kalau misalnya ngajar anak IPS gitu ya. Nah saya putuskan untuk mengambil posisi sebagai marketing gitu. Marketing. Jadi setelah promosi sana saya promosi ke sekolah-sekolah, dan selama 3-4 tahun itulah saya mengasah kemampuan saya di depan kelas bagaimana negosiasi gitu. Nah sebelumnya nih, sebagian kan orang tamat kuliah itu ada gengsi-gengsian ya, masuk kerja ini uangnya kecil sih, ngapain kalian masuk sana? Kalau bagi abang gimana sih gitu? Ya kalau saya sendiri lebih menyarankan bukan mencari kerja, tapi menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Nah masalahnya kan kita kuliah itu bukan untuk jadi pekerja, tapi untuk menjadi bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja dengan niat memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Nah kita kan bisa lihat juga tuh value orang tuh kan berbeda-beda. Setelah dia tamat kuliah, dia cari pekerjaan dan cari modal ketika dia bekerja, dan setelah itu dia buka usaha. Dan sebagian abang langsung hebat juga gitu kan, udah tamat kuliah langsung dapat pekerjaan, langsung membina-bina teman-teman abang, bisa buka lapangan pekerjaan. Itu dakwah bagi kita. Bagian tapi orang tuh mindsetnya tuh masih apa ya, standar ya gitu kan.
dia berpikir cuman tamat kuliah itu dapat pekerjaan kan. Ya sebenarnya nggak salah sih mau kuliah langsung, oh habis kuliah ini pengen kerja gitu ya. Iya. Cuman ada yang lebih baik dari itu. Ketika kita sudah mencapai pendidikan yang namanya pendidikan tinggi, Iya. otomatis cara pandang kita juga lebih luas, Sebelas. dan juga kita punya teman-teman dari berbagai kalangan. Dan jika kita jeli di sana, itu kita bisa memanfaatkan lingkungan kita itu sebagai target kita, pasar kita gitu Pasar ya. kita. Nah, apa yang dibutuhkan sama teman-teman kita gitu. Jadi kita bisa manfaatkan kondisi tersebut, kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk usaha gitu. Nah, harusnya mahasiswa-mahasiswa berpikirannya seperti itu gitu. Iya. Jadi kita tidak tergantung dengan harus jadi PNS. Oh ya, bagi jadi PNS bagus gitu kan. Kalau misalnya, tapi tidak bisa kita pungkiri kalau persaingan PNS sekarang itu sangat ketat gitu. Cepat sekali ya. Kalau kita hanya berharap dia hanya menjadi PNS, kita hanya PNS, itu kita nggak bakalan bisa jadi orang kaya. Nah, prinsip aku juga gini bang, sukses itu nggak harus berdasi dan berseragam. Nah, Nah, benar. itu kan, jadi orang itu cuma bisa berpatokan kalau dia udah berseragam pasti dia dibilang sukses kan. Tapi di balik mata dia udah berseragam, tapi dia tidak mengenal saudara atau masyarakatnya yang masih di bawah. Benar nggak itu? Kalau definisi sukses itu adalah mampu, kalau bagi saya mampu mengoptimalkan potensi diri sendiri, dan itu bisa menjadi manfaat bagi dirinya terutama, dan bermanfaat bagi orang banyak begitu. Makanya ketika kita kuliah gitu kan, kita harus bisa melihat peluang gitu, belajar untuk melihat peluang itu gitu. Nah benar juga itu bang, kan sebagian orang ya, aku tipenya kalau kuliah semester 1 sampai 2 itu aku kuliah pulang kupu-kupu. Nah dari kupu-kupu itu aku berpikir karena waktu banyak kosong ya, ikutlah sama orang, kayak bekerja dulu sama orang kan. Nah dari belajar sama orang itu jadikan pengalaman luas lah bagi kita kan, besar kan. Kalau bagi abang apa sih yang pengalaman hidup abang nih? Pengalaman hidup yang semua pengalaman hidup itu berharga, Berharga. baik itu yang sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan sesuatu hal yang mengecewakan kita gitu. Nah ketika kita mencapai ekspektasi kita maka kita merasakan kebahagiaan. Nah ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita yang ada, maka di sana kita harus belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk tidak menyalahkan Muhasabah orang diri, lain ya. gitu. Daripada kita melihat kenapa orang seperti ini, mending kita Orang lebih kayak gitu ya, kalau ke diri berprinsip hidup dia suka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Makanya dia tuh nggak bakal berkembang kan. Weh, si A ini kayak gitu nih, kita harus gitu juga. Kalau bagi aku tuh nggak kayak gitu sih bang. Kita tuh harus punya teguh pendirian, punya motivasi hidup sendiri. Diminum ya?